Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Ratusan jamaah haji terkena batuk pilek sepulang dari Tanah Suci. Ratusan jamaah haji Kloter 11 Lampung sebagian terkena batuk pilek setelah kepulangan dari ibadah haji tahun ini. Hal tersebut terlihat saat para jamaah haji Kloter 11 Lampung sedang antri untuk diswab di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung pada Jumat 22 Juli 2022. Kepulangan jamaah haji Kloter 11 Lampung hari ini disambut tangis bahagia keluarga yang sudah menunggu di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung. Menurut salah seorang jamaah haji, Kurotul Ayun, hampir semua jamaah haji mengalami batuk pilek sehabis pulang dari Tanah Suci. Sementara saat ditemui di klinik Asrama Haji, Dr. Johan selaku Koordinator Kesehatan Asrama Haji Provinsi Lampung mengatakan, awalnya informasi yang wajib diswab 10% dari keseluruhan jamaah haji. Namun saat ini 100% jamaah haji wajib diswab dikarenakan ada kejadian di Surabaya yang di PCR 80% dan ternyata 100%-nya positif. Oleh karena itu, untuk jamaah haji Lampung diterapkan 100% untuk melakukan swab. Tapi untuk hasilnya belum bisa dipublikasikan saat ini dikarenakan jumlahnya yang banyak dan terkendala waktu. Bila nantinya ada yang positif, maka akan diberikan datanya ke Dinas Kesehatan Provinsi Lampung agar diteruskan ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota. Sehingga jamaah tersebut langsung melakukan isolasi mandiri dan tidak menularkan ke keluarga yang lain. Pihaknya juga akan melakukan pemantauan meskipun dinyatakan negatif. Sebab jamaah haji akan diberikan kartu K3DH, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji. Dan dalam waktu 21 hari ke depan akan ada pantauan dari Dinas Kesehatan Daerah dan Puskesmas terdekat. Berita selanjutnya, 3 rumah di Pekon Kenali Lampung Barat terbakar. Kebakaran terjadi di rumah panggung milik warga di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Lampung Barat pada Jumat 22 Juli 2022. 3 rumah terbakar dalam insiden ini, yakni 2 rumah ludes dan 1 rumah hanya rusak sebagian. Menurut warga setempat, Yanto, 2 rumah sudah ludes terbakar dan 1 rumah cuma kena bagian atapnya. Ia mengatakan insiden kebakaran terjadi sekitar pukul 9:40 waktu Indonesia Barat. Saat ini armada pemadam kebakaran dari UPT Pemadam Kebakaran Balik Bukit Sukau dan Belalau telah dikerahkan ke lokasi. Wakil Bupati Lampung Barat, Mat Hasnurin pun langsung datang ke lokasi kebakaran. Mat Hasnurin langsung memantau proses pemadaman yang masih berlangsung. Diketahui api berasal dari rumah warga yang bernama Iwan Saputra. Dugaan sementara warga, penyebab kebakaran berasal dari kompor yang lupa dimatikan. Dan sekitar pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, api benar-benar sudah padam. Petugas pemadam kebakaran pun sudah kembali ke tempatnya masing-masing. Garis polisi sudah dipasang untuk membatasi warga agar tidak masuk ke lokasi kebakaran. Berita selanjutnya, 1 pelajar Lampung Tengah meninggal akibat tertabrak truk fuso. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Pasar Punggur, Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah pada Jumat 22 Juli 2022. Kejadian tersebut membuat 1 orang siswa pengendara motor meninggal dunia dan 1 orang lagi mengalami luka berat.
Desta berusia 20 tahun, saksi mata kecelakaan mengatakan, korban merupakan siswa SMP Negeri 1 Punggur, Lampung Tengah. Ia mengatakan saat kejadian, korban melintas hendak pulang ke rumahnya. Desta menjelaskan, saat kejadian berlangsung kondisi jalanan sedang hujan deras. Menurutnya, korban bersama rekannya nekat pulang dalam kondisi hujan dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Sementara itu, dari arah berlawanan, sopir Fuso sudah memperingatkan korban dengan membunyikan klakson kendaraan. Desta mengatakan korban pada saat melintas tidak mengenakan helm. Ia menduga lantaran hujan deras membuat pandangan korban terganggu dan laju kendaraan korban yang cukup kencang menjadi faktor terjadinya laka lantas itu. Korban kemudian langsung dibawa ke Puskesmas Punggur. Dan pihak puskesmas mengatakan saat korban dibawa ke puskesmas, 1 orang sudah dinyatakan meninggal dan 1 korban lagi mengalami patah tulang. Korban sendiri berasal dari desa Totokaton, Kecamatan Punggur, Lampung Tengah. Kapolsek Punggur, Ibtu Mualimin mengatakan saat anggota terjun ke TKP, korban sudah meninggal dan 1 orang mengalami luka berat. Sementara sopir kabur meninggalkan kendaraan. Polsek pun segera mengerahkan warga untuk mengantar korban ke puskesmas lantaran tidak ada ambulans yang standby. Mobil Fuso yang ditinggal sopirnya segera dibawa ke Polsek untuk diamankan beserta motor korban. Kapolsek mengatakan saat ini pihak kepolisian tengah menggali informasi lebih lanjut mengenai korban dan keberadaan dari sopir truk Fuso. Berita selanjutnya, rekayasa lalu lintas untuk kenalkan kota Kalianda. Mulai kemarin, kendaraan pribadi yang melintasi Jalinsum Kalianda, Lampung Selatan akan mengikuti rekayasa lalu lintas masuk kota Kalianda. Sekda Lampung Selatan Tamrin mengatakan, rekayasa lalu lintas bertujuan untuk memperkenalkan kota Kalianda kepada para pengendara yang melintas wilayah setempat. Menurut Sekda, pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin, rekayasa ini akan mengarahkan kendaraan pribadi untuk masuk ke kota Kalianda. Dengan memperkenalkan kota Kalianda diharapkan dapat membangkitkan pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat. Sebab selama ini mobil-mobil yang melintas di Jalinsum Kalianda hanya melewati saja sehingga pengendara tidak pernah melihat ada apa di kota Kalianda. Ia mencontohkan seperti bangunan Gorway Handak, kemudian tempat rehabilitasi BNNK Lampung Selatan maupun Stadion Jati dari arah Bakauheni Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Sementara Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Selatan Darmawan menjelaskan rekayasa lalu lintas akan mengarahkan kendaraan yang datang dari arah Bandar Lampung ke Gorway Handak. Di situ ada agrowisata, agrobisnis perikanan, dan ada rumah sakit BNN. Pengendara juga nantinya akan melewati stadion dan keluar di depan Jalan Polsek Kalianda atau keluarnya bisa ke arah exit tol Kalianda. Namun pihaknya hanya mengarahkan keluar di depan Polsek Kalianda agar pengendara tidak terlalu jauh untuk memutar. Sementara kendaraan yang datang dari arah Bakauheni akan masuk ke Jalan Tugu Radin Inten atau Simpang Fajar. Lalu pengguna jalan akan diarahkan ke jalan depan Makam Pahlawan Kusuma Bangsa. Kemudian melewati jalan di depan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Lalu melewati Hotel Kalianda dan ke kanan hingga menuju kantor pemerintah kabupaten. Darmawan menambahkan, rekayasa lalu lintas lingkar kota Kalianda mulai dilakukan secara permanen. Pihaknya juga akan melakukan evaluasi setiap bulannya. Jika efektif, maka akan diberlakukan terus. Selain itu, pihaknya juga menempatkan rambu-rambu menggunakan banner. Adapun tipikal kendaraan yang boleh melintasi jalan rekayasa lalu lintas hanyalah kendaraan pribadi atau kendaraan yang kecil. Kalau bus sudah dicoba untuk manuvernya, ternyata tidak bisa. Bus dan truk tidak bisa melewati jalan yang direkayasa tersebut. Berita selanjutnya,
BPBD sosialisasi tanggap bencana di SLB Insan Madani Metro. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Metro melakukan kegiatan sosialisasi tanggap bencana di SLB Insan Madani Kota Metro pada Jumat 22 Juli 2022. Kegiatan ini merupakan kegiatan edukasi yang diberikan BPBD kepada tenaga pendidik SLB Bina Insani dalam menghadapi bencana. Sosialisasi tanggap bencana dihadiri tenaga pendidik dan murid dari SLB Insan Madani Metro. Ahmad Effendi, selaku Sekretaris BPBD Metro mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah BPBD dalam mengedukasi tenaga pendidik dan murid SLB Insan Madani. Kegiatan ini dilakukan untuk tanggap dalam menghadapi bencana seperti bencana gempa dan juga banjir. Ia mengatakan dengan adanya sosialisasi diharapkan dapat memberikan edukasi serta hal-hal yang perlu dilakukan ketika terjadi sebuah bencana alam. Dalam kegiatan sosialisasi ini ia mengatakan pihak BPBD Metro menerjunkan 5 anggota dan ia mengatakan dengan sosialisasi ini diharapkan tenaga pendidik, orang tua murid dan juga murid dapat memahami serta tanggap apabila terjadi bencana alam. Ia mengaku walaupun Kota Metro jarang terjadi gempa dan banjir, kegiatan sosialisasi ini sebagai langkah antisipasi apabila terjadi bencana alam. Menurut pantauan Tribun Lampung, kegiatan sosialisasi diikuti oleh 30 orang. Kegiatan ini dilakukan di halaman SLB Insan Madani Metro. Peserta yang hadir terdiri dari tenaga pendidik SLB Insan Madani, orang tua murid, dan murid SLB Bina Insani. Sutino, Kepala Sekolah SLB Insan Madani mengatakan kegiatan tanggap bencana ini bertujuan untuk mengedukasi warga sekolah. Ia mengatakan murid SLB Insan Madani berasal dari beberapa daerah selain dari Kota Metro, yaitu dari Waikanan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Sutino mengapresiasi kegiatan sosialisasi dari BPBD karena dapat memberikan informasi dalam menghadapi bencana alam. Berita selanjutnya, ratusan peserta ikuti pameran dan kontes bonsai tingkat nasional di pesisir barat. Komunitas penggemar tanaman bonsai pesisir barat Lampung menggelar pameran dan kontes bonsai tingkat nasional. Ratusan bonsai dari berbagai jenis itu dipamerkan di depan lapangan DPRD Pesisir Barat. Menurut Novan Permana selaku Ketua Panitia pada Jumat 22 Juli 2022, pameran dan kontes bonsai digelar komunitas yang tergabung dalam Perhimpunan Penggemar Bonsai Indonesia. Novan mengatakan, ratusan bonsai yang dipamerkan berasal dari berbagai kota. Ada 238 peserta yang mengikuti pameran dan kontes bonsai. Selain dari lokal, pameran didominasi peserta dari Pulau Sumatera, mulai dari Riau, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Berbagai bonsai yang dipamerkan itu antara lain berjenis sancang, jeruk kingkit, kaliage, serut kimeng, beringin dolar, ulmus, boksus, mustam, sinensis cemara, santigi, dan lainnya. Novan mengaku untuk mendapatkan bonsai yang berkualitas tidak bisa secara instan. Sebab katanya untuk menghasilkan bonsai yang berkualitas membutuhkan waktu dan kesabaran. Lebih lanjut, ia menjelaskan penilaian dalam konteks bonsai itu dilihat dari 4 kriteria, yaitu dilihat dari penampilannya, gerak dasar, keserasian, dan kematangan bonsai. Untuk pameran bonsai sudah dimulai sejak 16 hingga 23 Juli esok. Sedangkan kontesnya sudah berlangsung sejak Kamis 21 Juli 2022 kemarin, sehingga saat ini hanya pameran saja. Sementara Wakil Bupati Pesisir Barat Zulkoini Syarif mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan pameran ini. Menurutnya, selain untuk menyalurkan hobi, pembuatan bonsai juga mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi. Bonsai menurutnya mempunyai nilai estetika dan seni yang tinggi, sehingga memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan.
Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.